Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Zulfan Fikriansyah, nomor absen 6. Dalam video ini akan mencoba menjelaskan tentang tata cara pengurusan jenazah, mulai dari cara memandikan sampai menguburkannya. Yang pertama yakni cara memandikan mayat. Nomor 1, letakkan mayat itu di tempat yang tinggi serta sunyi dari pandangan orang ramai, selain orang-orang yang akan membantu pelaksanaan memandikan mayat tersebut. Gantilah pakaian itu dengan dengan kain basahan, dan yang paling baik adalah sarung agar tidak mudah terbuka auratnya. Setelah itu dudukkanlah mayat tersebut di atas ranjang atau balai-balai, lalu sederhanakan bungkuhnya pada sesuatu. Sapulah perut mayat tersebut dan tekanlah sedikit jika mayat itu tidak dalam keadaan hamil. Siramkan dengan air yang bercampur harum-haruman. Nomor 5, setelah sarung tangan ditanggalkan, siramlah tubuh mayat itu. Mulailah dengan anggota wudunya serta anggota tubuh yang sebelah kanan. Keenam, mandikanlah mayat tersebut dengan ganjil 3, 5, dan seterusnya. Adapun dalilnya dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha, berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu menurut pendapat kalian, dengan air dan daun bidara, dan pada kali yang terakhir campurkanlah air dengan kapur barus atau sesuatu yang sama dengan kapur barus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 7, bila telah selesai memandikannya, mayat perempuan jalinlah rambutnya 3 pintal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah. Yang terakhir, sekali hendaklah tubuh mayat itu dikeringkan dengan handuk, kain yang tebal atau yang lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah memandikan beliau dibungkus dengan kain Yaman untuk mengeringkannya, lalu dibuka kembali. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang berhak memandikan mayat, yakni apabila mayat tersebut perempuan, maka yang berhak memandikannya adalah kaum wanita. Demikian sebaliknya. Istri lebih berhak memandikan suaminya. Begitu juga sebaliknya. Anak juga boleh memandikan kedua orang tuanya. Demikian pula sebaliknya, kedua orang tua juga boleh memandikan anaknya. Adapun mayat yang tidak boleh dimandikan apabila mayat tersebut adalah seorang muslim yang gugur di medan perang dalam membela agama Allah, tidak boleh dimandikan, tidak dikafani, melainkan dengan pakaian yang berlumuran darah itu. Tidak pula disolatkan, hanya wajib dikubur saja. Syuhada yang wajib dimandikan, dikafani, dan disolatkan, yang wajib diurus mayatnya sebagaimana mengurus mayat. Yang wajib diurus mayatnya sebagaimana mengurus mayat muslim lainnya adalah orang mati
mati karena wabah atau taun, orang mati karena tenggelam, orang mati karena kecelakaan, orang mati karena sakit perut, orang mati karena terbakar, orang mati karena tertimpa reruntuhan, orang mati karena melahirkan. Kemudian ada yang kedua adalah mengkafankan mayat. Cara mengkafankan mayat yakni kain kafan hendaklah diambil dari pokok harta peninggalan dari mayat tersebut. Yang kedua, mengkafani mayat dengan baik adalah dianjurkan, dan sebagus-bagusnya kain kafan adalah yang berwarna putih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakaikanlah pakaian yang putih karena sesungguhnya ia lebih bersih dan lebih baik, dan kafankanlah dengan mayat-mayat kamu. Hadis riwayat Ahmad. Kafan itu hendaklah sekurang-kurangnya sehelai kain yang menutup seluruh tubuh, lebih-lebih auratnya. Kafan yang baik adalah 3 helai kain untuk mayat laki-laki dan 5 helai untuk mayat perempuan. Dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 helai kain putih sahul yang dibuat dari kapas, tidak ada di dalamnya baju kurung dan tidak pula sorban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Laila binti Kanif Al-Syakariyah radhiyallahu anha berkata, aku turut memandikan Ummu Kulsum putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wafatnya, dan kain yang mula-mula diberikan kami oleh Rasulullah ialah kain pinggang. Sesudahnya itu baju kurung, kemudian kerudung. Setelah itu kami menyelimuti badannya. Kemudian diletakkan Ummu Kulsum dalam sehelai kain yang lain. Selanjutnya mengenakan harum-haruman seperti cendana, katsuri, dan lain-lain sebagainya pada tubuh atau kafan mayat sesuai sunnah Rasulullah. Selanjutnya, terhadap orang yang meninggal dalam keadaan ihram, hendaknya dikafankan sebagaimana pakaian sewaktu ihram, tidak ditutup badannya dan tidak pula dikenakan harum-haruman. Yang selanjutnya, dilarang oleh syarah berlebihan dalam mengkafankan mayat. Poin ketiga yang selanjutnya adalah mensolatkan jenazah. Adapun dasar hukumnya, karena hadis Sa'id bahwasanya seorang laki-laki dari sahabat Nabi meninggal dunia, kemudian hal itu diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, solatkanlah jenazah sahabatmu itu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Malik. Syaratnya suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas atau najis, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Adapun cara melaksanakannya yakni dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat jenazah atas Raja Najasyi dengan takbir 4 kali, di mana pada takbir pertama membaca Al-Fatihah dan sholawat atas Nabi, dan juga dengan niat ikhlas karena Allah. Takbir kedua membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'funganhu. Begitu seterusnya. Takbir ketiga membaca doa Allahumma ighfirli
hayana wa mayitina wa syahidina wa ghaibina wa soghirina wa kabirina wa nakarina wa unsana, begitu seterusnya. Dan apabila mayat masih bayi, disunahkan membaca Allahumma ja'alhu lana syalafan wa farotun zazahro. Kemudian takbir keempat membaca doa, diteruskan salam. Rasulullah apabila berdiri di depan jenazah untuk melakukan sholat jenazah, dia berkata, "Ya Allah, adalah seorang hamba-Mu yang tamak akan rahmat-Mu. Engkau zat yang mencukupkan siksaan baginya. Kalau dia termasuk hamba yang baik, maka tambahlah kebaikannya. Bila kurang baik, maka ampunilah dia." Lalu ucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian menguburkan mayat. Sesudah selesai memandikan, mengkafani, dan mensolatkan, maka wajib bagi mayat tersebut untuk disegerakan untuk dikuburkan dengan diantar oleh saudara sesama muslim. Poin kedua, orang yang berkendaraan hendaklah mengikuti di belakang jenazah, dan yang berjalan kaki boleh berjalan di mana saja yang dikehendaki. Bagi orang yang tidak ikut mengantarkan jenazah itu, bila menyaksikan jenazah diusung di hadapannya, hendaklah berdiri. Rasulullah SAW bersabda, "Bila mana kalian melihat jenazah, maka hendaklah kalian berdiri hingga melewati kalian atau diletakkannya." Di riwayat Bukhari dan Muslim dari bin Rabi'ah, bila telah sampai ke kuburan, ucapkan salam, "Assalamualaikum ya ahlal kubur," atau doa yang lain. 5. Yang selanjutnya, kuburan itu hendaknya diperdalam dan dibuat lubang lahatnya. Kemudian Rasulullah melarang umatnya menguburkan mayat tatkala terbit matahari, tengah hari, dan hampir terbenamnya matahari. Apabila telah sampai dikuburkan, masukkan mayat tersebut dari arah kaki kubur, dan hendaklah 2-3 orang yang turun ke dalam kubur untuk meletakkan mayat itu. Dianjurkan pula orang yang turun adalah orang yang tidak menggauli istrinya sebelum malam pada malam hari sebelumnya. Hadapkanlah mayat itu ke arah kiblat. Mendirikan kuburan, membina kuburan, dan menjadikannya masjid adalah merupakan perbuatan yang terlarang. Meletakkan batu di atas kubur sebagai tanda agar tidak diinjak-injak dan diduduki oleh orang adalah menurut sunnah Rasulullah SAW. Apabila telah selesai menguburkannya, hendaknya mendoakannya sebagaimana Rasulullah bersabda, mintakanlah ampun bagi saudaramu ini dan mohonkan ketetapan baginya karena sekarang ditanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai tata pengurusan mayat. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan karena salah datangnya dari saya dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.